Sahabat setia Tuhan, kali ini saya berbicara tentang lebih baik mendengar. Saya memulai dari sebuah ilustrasi ini, saudara. Seorang anak laki-laki meminta ayahnya memecahkan sebuah teka-teki. Ia berkata kepada ayahnya begini, ada 3 ekor katak sedang duduk di sebuah batang kayu. Seekor katak memutuskan untuk melompat turun. Berapa katak yang masih tinggal? Lalu ayahnya menjawab, tentu saja 2. Ayah salah, seru anak itu dengan gembira. Tetap masih ada 3 ekor katak yang tinggal. Katak yang satu itu hanya memutuskan untuk melompat, tapi ia belum bertindak untuk melompat. Lalu sang ayah tersenyum malu. Terkadang ketika kita mendengar, kita kurang memperhatikan, kurang memahami apa yang dimaksud, sehingga sangat mudah memberi sebuah kesimpulan dengan hasil yang kurang tepat, sama seperti yang dilakukan oleh ayah anak tadi. Sahabat setia Tuhan, memang mendengar itu tidak mudah. Kebanyakan orang lebih suka berbicara daripada mendengar. Lebih banyak orang mau didengar daripada mendengar. Mendengar itu memang bukan sekedar berfungsinya salah satu indera dari panca indera kita. Namun mendengar adalah totalitas diri yang memahami dan melakukan apa yang didengar. Memang mendengar itu memerlukan kesabaran, ketekunan, ketelitian, dan pengertian dari apa yang didengar. Kenyataan ini menyebabkan mendengar itu menjadi tidak mudah. Betul? Mendengar adalah proses mengartikan apa yang didengar dan secara mental mengaturnya agar dapat diterima oleh akal kita. Sahabat setia Tuhan, dalam Pengkhotbah pasal 4 ayat 17 berkata, jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Sahabat setia Tuhan, sedikit kita belajar dan mengetahui bahwa pengakuan iman atau kredo orang Israel dimulai dengan kata dengarlah. Sema. Allah memerintahkan orang Israel untuk pertama-tama mendengar. Kata mendengar dalam terjemahan bahasa aslinya adalah sema. Kata sama atau sema tidak mudah untuk diterjemahkan ke dalam bahasa lain. Karena mendengar yang dimaksud bukan sekedar mendengar dengan telinga secara teknis. Namun di dalamnya ada unsur-unsur penting lainnya, saudara. Serta memiliki banyak nuansa makna, yaitu mendengar, mendengarkan, memberi perhatian, memahami, merespon, bahkan mengandung banyak gagasan Ibrani. Mendengarkan berarti mematuhinya dengan satu respon yang aktif, saudara. Sikap ketaatan dalam ungkapan lain adalah takut, segan, hormat, misalnya takut akan Allah. Mengandung gagasan taat atau yang selalu mendengarkan dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Namun sayangnya dalam dunia postmodern yang serba digital ini, suara yang kita dengar lebih didominasi oleh suara-suara lain yang bukan suara Roh Kudus. Misalnya, bunyi deringan HP, pesan WhatsApp, notifikasi FB, IG, Telegram, YouTube, bunyi jingle dari berbagai aplikasi belanja online. Suara-suara ini sepertinya mendominasi seluruh ruang dengar kita. Jadi bagaimana mungkin kita dapat mendengar suara Roh Kudus? Bahkan kita semakin sulit membedakan antara suara Roh Kudus dan suara-suara yang lain. Kita lebih senang berbicara, kita lebih suka orang lain mendengarkan kita. Lebih banyak berkata-kata dalam doa dan tidak ada waktu untuk mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita. Mengapa? Karena kita tidak punya waktu yang cukup untuk duduk dan mendengar di kaki Yesus seperti Maria. Kita tidak punya cukup waktu untuk berada di atas gunung seperti Petrus, Yohanes, dan Yakobus yang menyaksikan peristiwa transfigurasi. Kita terlalu sibuk dengan urusan kita di luar, sehingga kita tidak bisa berkumpul di ruang atas seperti para murid menanti janji Bapa. Kita lelah dengan pekerjaan dan pelayanan, sehingga kita tertidur di Taman Getsemani saat Kristus sedang bergumul sambil berkeringat darah. Sahabat setia Tuhan, begitu mudahnya ketika mendengar berita-berita sumbang atau intervensi di telinga dan merespon sehingga membuat pikiran tidak tenang.
takut untuk melangkah, dan mudah tawar hati. Namun ketika saudara dan saya memberi ruang dan waktu mendengar firman Tuhan dan meresponi, akan membuat hati saudara dan saya tenang dan kuat untuk menghadapi setiap pergumulan hidup. Jadi pentingnya waktu untuk duduk dan mendengar apa yang Tuhan mau untuk saudara dan saya lakukan. Mendengar firman Tuhan serta memperkatakan dan melakukan akan membuat engkau tenang dan kuat. Amin. Dalam Roma pasal 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jelas dikatakan bahwa melalui mendengarlah iman akan timbul. Apa yang kita dengarkan? Firman Kristus. Sering-seringlah mendengarkan firman. Sebab melalui firmanlah imanmu dapat dibangun dan bertumbuh. Amin. Telinga yang sungguh mendengar akan menuntun saudara dan saya pada jalan Tuhan yang benar. Tuhan Yesus memberkati.